terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua yang kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu masih dalam rangkaian IHT implementasi pembelajaran SMK PK. Bapak Ibu Guru semua, apa kabarnya pagi hari ini? Iya, meski sudah hari kelima masih tetap semangat ya. Iya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru semua yang kami hormati. Marilah pertemuan pagi hari ini kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu Guru semua yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi capaian pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu Guru semua sudah membaca di LMS apa itu capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di setiap akhir fase. Dalam kurikulum ini nanti dikenal ada 6 fase, mulai dari fase A hingga fase ke F. Dan kita semua berada di fase E dan F, yaitu fase E untuk kelas 10, dan fase F adalah untuk kelas 11 dan 12. Kaitannya dengan capaian pembelajaran ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau kita menengok ke kurikulum 13, maka capaian pembelajaran ini setara dengan apa Bapak Ibu Guru? Iya, setara dengan KIKD pada K13. Jadi nanti dari capaian pembelajaran ini kita bisa mengetahui materi apa yang ada untuk masing-masing mata pelajaran,
kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya sehingga nanti bisa dibuat alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu semua, untuk selengkapnya mengenai materi capaian pembelajaran ini nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Ferry. Untuk itu, waktu selanjutnya kami serahkan kepada beliau Bapak Ferry. Monggo Pak Ferry, untuk hari ini kita diberi waktu sampai pukul di jadwal itu adalah 10.30. Monggo selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ferry. Terima kasih Bu Daryati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tes, masuk. Oke, Bapak Ibu. Masuk. Ya, selamat pagi. Semoga kita senantiasa mendapatkan kekuatan, mendapatkan kesehatan serta rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saatnya nanti kita selepas IHT ini, kita benar-benar menjadi seekor kupu-kupu yang mampu untuk mengaplikasikan semua hal-hal yang baru saja kita peroleh ini. Jujur bahwa ketika kemarin kami harus di BIMTEK selama 10 hari pun kita merasakan adanya sebuah energi perubahan yang sangat luar biasa, dan saya harapkan itu juga akan berpengaruh menular kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah, sehingga nanti selepas IHT ini kita benar-benar menjadi manusia-manusia yang luar biasa untuk membawa perubahan di SMK kita tercinta ini, terutama untuk kelas 10. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk share screen. Halo. Bentar. Pak, Zoom-ku mati. Nah. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu ini, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Sudaryanti tadi, bahwa di masa lalu CP ini biasa disebut dengan silabus. Bisa terlihat nggak Bapak Ibu? CP ini adalah sebuah silabus di masa lalu. Maka apa harus dirubah Bapak Ibu? Ternyata CP ini, capaian pembelajaran ini sudah tidak asing untuk teman-teman kita yang kebetulan menjadi dosen di sekolah vokasi. Mereka sudah menggunakan capaian pembelajaran ini sejak lama. Sehingga kita sebagai, ya anggap saja sebagai vokasi junior, itu diharapkan bisa menggunakan CP sebagaimana yang dilakukan oleh vokasi yang ada di atas kita. Baik, kita mulai dengan konsep capaian pembelajaran. Membangun pelajar Indonesia, ini untuk pengantar saja, seperti yang Bapak Ibu bisa baca di materi LMS. Membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah satu
salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Untuk mencapainya, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh anak dalam setiap tahapan perkembangan usianya. Seperti yang kita telah tonton pada video-video yang kemarin, ada satu video yang menggambarkan bahwa sulitnya seorang guru untuk memisah nilai, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini tak pisah itu bagaimana? Saking sulitnya itu sehingga di sini akan disatukan lagi. Bahwa satu nilai itu sudah mencerminkan bagaimana sikapnya, bagaimana pengetahuan, dan bagaimana keterampilannya. Sehingga itu kemudian diwujudkan dalam capaian pembelajaran ini. Capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Tulisan ini menjabarkan tentang mengapa capaian pembelajaran merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik. Melalui studi literatur dikaji pula bagaimana konsep capaian pembelajaran dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara. Dan bagaimana perbandingannya dengan kurikulum Indonesia saat ini serta kebijakan yang menyertainya. Perbandingan terhadap kurikulum Indonesia difokuskan pada analisa standar isi dan relevansinya dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan pembangunan manusia Indonesia. Hasil dari kajian tersebut kemudian dipakai untuk membangun rekomendasi terhadap pengembangan kurikulum di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah rekomendasi terhadap proses penyusunan capaian pembelajaran dan gambaran implementasinya. Baik. Di sini sudah dijelaskan tertulis capaian pembelajaran bukanlah istilah asing. Kok tidak asing? Kenapa? Karena di sini kalau dahulu kita menyebutnya dengan silabus. Perbedaannya apa? Pada capaian pembelajaran nanti kita akan melihat di formanya bahwa di sana tidak tertulis secara lengkap tentang KI dan KD, tetapi sudah berwujud fase-fase. Fase itu apa? Oke, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat ya Bapak Ibu, tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, dan seterusnya. Capaian pembelajaran berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student center dalam dunia pendidikan. Kondisi ini juga ditegaskan oleh Kennedy et al. 2014 halaman 3 yang menyatakan bahwa tren internasional dalam pendidikan menunjukkan pergeseran dari tradisional pendekatan berpusat pada guru ke pendekatan berpusat pada siswa. Model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Di akhirnya. Jadi bukan di awal, bukan di pertengahan, tapi di akhirnya nanti siswa akan seperti apa. Oleh karena itu pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Jadi yang kita fokuskan di sini adalah yang tertulis di dalam capaian pembelajaran nanti adalah hasil dari anak ketika dia sudah menempuh itu nanti akan menjadi seperti apa. Sejalan dengan hal tersebut, Gosling dan Moon tahun 2001 dalam Mahajan Dancing 2017 halaman 65 disebutkan bahwa pendekatan berbasis hasil untuk mengajar menjadi semakin populer di tingkat internasional. Bahkan sejumlah negara pun telah mengadopsinya secara progresif dalam kerangka kualifikasi nasional seperti QAA, Quality Assurance Agency for Higher Education di Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958
tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi KI dan KD tetap ada, tapi kemudian di dalam CP ini bergabung menjadi satu, terintegrasi, tidak dipisah-pisahkan. Oh, KI sendiri, ini KD sendiri, enggak. Tapi ini kemudian disusun secara komprehensif, bergabung tadi dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nanti sudah ada, nanti akan kami jelaskan ketika sudah menuju ke formatnya. Secara sederhana, CP atau singkatan dari capaian pembelajaran itu biasanya disebut dengan CP. CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus, sekali lagi ya, harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik. Untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Wah, berarti nanti kalau melihat seperti ini akan sulit kita membuat capaian pembelajaran sendiri-sendiri. Bagaimana? Nanti kita ikuti lebih lanjut. Nah, CP dibuat sebagai alat navigasi atau GPS. Jadi CP itu adalah navigasi yang menentukan arah bagaimana kita bergerak untuk memberikan pengetahuan, memberikan keterampilan, atau bagaimana kita menilai sikap. Tiga itu, pengetahuan, keterampilan, sikap, berpadu menjadi satu. Bukan kemudian seperti yang kemarin kurikulum 13 harus menilai sikap sendiri, harus menilai keterampilan sendiri, harus menilai pengetahuan sendiri. Itu tidak. Itu tergabung menjadi satu. Setelah tujuan disimpan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar. Ini kalau kita mungkin agar lebih mudah menguraikan, kalau kita menggunakan Google Map, kita mau ke daerah mana sebagai tujuan, kemudian kita klik direction-nya, maka ada beberapa pilihan jalan dengan jarak tempuh yang berbeda, waktu tempuh yang berbeda, dan itu sudah disebutkan di dalam Google Map. Seperti itulah kira-kira. Kemudian kalau kita mau merubah jalannya lewat, misalnya harusnya lurus, kita kemudian belok kanan, itu pun akan kemudian diarahkan, dibuatkan jalan lagi untuk sampai ke titik tujuan. Nah, titik tujuan itulah yang nanti akan tertulis di dalam capaian pembelajaran. Ketika pengemudi mengambil rute yang salah, GPS akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali pada rute semula yang mengarah kepada tujuan yang hendak dituju. Sehingga capaian pembelajaran adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Capaian pembelajaran juga menunjukkan dan mengarahkan pada guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Dalam keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, dinyatakan bahwa capaian pembelajaran juga menjadi kompetensi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nek, kalau kita sudah berbicara tentang bentuk narasi, mesti berpikirnya itu, wah, kok Arab jadi tukang mengarang. Enggak, bukan begitu.
Tujuan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian digunakan untuk mengidentifikasi tujuan belajar yang lebih terukur. Ketuntasan capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasikan setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Rumit ya Bapak Ibu? Rumit. Kita ikuti dulu. Dalam perumusannya, jadi kalau kita mau membuat rumusan dari capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Terukur dan spesifik. Capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission tahun 2011 dalam ECFOP 2017 halaman 33. Bahkan secara spesifik Mahajan 2017-65 menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus dituliskan berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Pahami sebelum Anda menerapkan. Yang ketiga, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Kita lanjutkan dulu. Dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Maaf. Saya lanjutkan. Ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu A. Pemahaman dan pengetahuan. Kata pemahaman sering digunakan sebagai salah satu luaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran, tetapi maknanya seringkali kurang dipahami. John Dewey 1933 merangkum pemahaman dalam How We Think, Understanding dengan menyampaikan bahwa pemahaman adalah makna yang dikembangkan atau diproses dari fakta-fakta. Secara umum pemahaman seringkali diidentikan dengan pengetahuan, padahal keduanya adalah dua hal yang sangat berbeda. Perbedaan kedua hal tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut. Di sini pemahaman, kemudian di sini pengetahuan. Kalau pemahaman itu adalah arti dari fakta-fakta atau informasi. Tetapi kalau pengetahuan, fakta-fakta atau informasi. Kalau pemahaman, sekumpulan fakta yang berhubungan. Kalau dalam pengetahuan, teori adalah atau kesimpulan yang membantu hubungan dan pemaknaan dari fakta-fakta tersebut. Kemudian yang ketiga, pemahaman mempunyai pernyataan-pernyataan yang akurat. Sedangkan dalam pengetahuan, pernyataan itu masih dapat diperdebatkan. Teori-teori masih dapat diproses. Jadi kalau di sini berhenti sampai di sini, tapi kalau ini masih bisa dikembangkan lagi. Di dalam pemahaman yang ada adalah benar atau salah. Tetapi kalau di dalam pengetahuan, benar atau salah bukan merupakan sesuatu yang sifatnya absolut, tetapi bisa dianalisis dan disimpulkan tergantung kompleksitas dan kapasitas. Seperti yang Bapak Ibu laksanakan di LMS kali ini, semua adalah pendapat Bapak Ibu. Jadi di situ kami sudah tekankan tidak ada jawaban benar dan salah. Sehingga kita harapkan ketika Bapak Ibu mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LMS itu,
Bapak Ibu benar-benar mengungkapkan apa yang Bapak Ibu tahu tentang pertanyaan itu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu takut kok nek salah piye, kok enggak. Semua jawaban kita tidak ada benar atau salah, karena semua jawaban itu merupakan representasi atau pendapat dari Bapak Ibu tentang pertanyaan yang dimaksud. Kemudian dalam pemahaman, saya tahu bahwa hal tersebut benar. Tetapi di dalam pengetahuan, saya tahu mengapa hal tersebut benar. Kemudian yang terakhir, dalam pemahaman, saya merespon petunjuk atau instruksi dengan pengetahuan yang saya miliki. Tetapi dalam pengetahuan, saya mampu membuat keputusan kapan perlu memberikan respon dengan pengetahuan yang saya miliki. Jadi di sini perkembangannya akan lebih banyak dibandingkan pemahaman. Itu adalah perbedaan antara pemahaman dan pengetahuan. Kemudian yang B, praktis. Bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen, kata-kata yang umum digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. C, keterampilan generik. Keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran. Yang biasa digunakan kata-kata menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Ini adalah yang kemarin. Banyak muncul di K13. Nanti kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok tentang ini. Yang kedua, fleksibel. Sesuai proses dan tahap belajar siswa. Fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar siswa, seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan sebuah proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu saja dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Nah, capaian pembelajaran perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas dari yang berfokus kepada guru menjadi fokus kepada siswa. Menurut Harden, karakteristik capaian pembelajaran sebagai berikut. Pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi seperti kita tahu bahwa nanti yang tertulis di dalam capaian pembelajaran itu adalah hasil akhir. Hasil akhir di dalam proses ini merupakan target. Jadi apa yang tertulis di situ, tertulis di capaian pembelajaran itu adalah target siswa. Kita orientasinya kepada siswa, bukan target gurunya, tapi target siswa harus bisa seperti itu. Jadi target akan beralih berfokus kepada siswa dibanding pada masa-masa lalu yang berfokus kepada guru. 3, otonomi. Setiap sekolah memiliki keunikan karena siswa-siswa yang berada dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda. Ini Bapak Ibu. Sampai sekarang saya katakan merdeka belajar itu nanti akan muncul di sini. Bahwa sekolah kita dengan sekolah yang ada di samping kita atau sekolah yang punya program keahlian yang sama, namun di sekitar mereka lingkungan yang berbeda dengan kita, itu mungkin akan menjadi berbeda dalam penyampaian. Karena apa? Karena setiap sekolah mempunyai keunikan. Dikatakan kemarin, ketika di samping sekolah itu ada bengkel, maka bagaimana jurusan otomotif itu bisa
menyesuaikan diri dengan hal-hal yang ada di bengkel itu. Sehingga nanti ketika harus praktek, ketika harus apa, tinggal menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada di sekolah itu. Nah, lingkungan sekolah yang kita punya dengan lingkungan yang ada di sekolah lain itu mempunyai keunikan masing-masing dan itu tidak bisa disamakan. Inilah salah satu konsep Merdeka Belajar itu. Gitu. Namun saya teruskan dulu. Hal ini mengukuhkan bahwa proses belajar harus didasari oleh kebutuhan siswa. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dikupas dan dituangkan dalam alur dan tujuan pembelajaran. Langkah ini penting dilakukan agar guru atau perancang kurikulum di sekolah mendalami tujuan belajar setiap mata pelajaran dan juga memiliki jalur belajar yang paling sesuai bagi siswa di sekolahnya. Bukan berarti sekolah memilih, Bapak Ibu. Merdeka itu bukan berarti aku pengennya orang mula enggak belajar matematika, bukan gitu. Ketika mereka harus kita yang memberikan jalan, si anak pengen menjadi seorang ahli elektronika terkenal, maka kita kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, kamu belajar ini dan sebagainya. Ketika seorang anak pengen menjadi ahli elektronika, tapi kemudian dia masuknya ke otomotif, itu jelas nggak akan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, disinilah merdeka belajar yang dimaksudkan. Anak belajar, anak bebas untuk memilih dia pengen belajar apa, kemudian dari guru mengarahkan iki jalanmu untuk menuju ke sana. Bukan kemudian seperti yang saya katakan tadi, wah, merdeka belajar ini karena si anak tidak suka matematika terus dia matematika dihindari, bukan seperti itu. Tapi memang kita tetap memberikan jalan yang terbaik untuk siswa itu. Melalui proses ini, guru atau para desainer kurikulum juga dikondisikan untuk lebih memahami siswa. Para guru perlu menelaah proses berpikir siswa agar dapat memilih rute untuk menuju pemahaman yang paling efektif. Jadi Bapak Ibu, pemerintah sudah membuat sebuah kajian yang sangat panjang dalam menentukan proses ini. Nanti kita akan tahu bagaimana hasil yang dicapai oleh para ahli yang ada di pemerintah, sehingga nanti seolah-olah kita yang ada di sekolah, kita seolah guru itu hanya tinggal pakai saja. Ruang lingkup, bentuk penulisan. Ini Bapak Ibu sudah bisa memahami bahwa dalam judul format rumusan capaian pembelajaran bentuk tulisan seolah-olah waduh, guru harap nulis dihadapkan dengan administrasi yang kayak gitu-gitu lagi. Format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi mengingat tahap perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Kondisi ini juga memungkinkan seorang anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya anak di sekolah reguler. Hal ini secara tidak langsung juga akan memudahkan guru mengajar pada level yang seharusnya, teaching at the right level. Hal ini tentunya impian setiap guru untuk dapat mengajar anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Impian anak pula memperoleh layanan pendidikan sesuai haknya. Capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter
yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. SMKPK itu adalah kewenangan penunjukan dari pusat. Kita tinggal terima. Ketika kita sudah ditunjuk untuk menjadi SMKPK, maka tidak ada satu hal-hal yang untuk kemudian kita menolak dari itu. Ketika kita sudah ditetapkan, hei STM Bayu, hei SMK Negeri 2 Depok, Anda saya tunjuk sebagai SMKPK. Maka secara otomatis apa yang ada dalam sekolah kita ya kita sesuaikan dengan SMKPK itu harus bagaimana. Termasuk di sini kemarin kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Suroto yang kaitannya dengan kerangka kurikulum. Kerangka kurikulumnya seperti itu, spektrumnya seperti itu. Ya kita harus ikuti itu. Nggak usah terlalu berkreasi dengan hal-hal yang lain. Kita ikuti saja. Integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini bergabung menjadi satu. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan. Jadi saling melebur dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Tidak lagi terpisah antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan anak dalam mempelajari sesuatu hal. Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Seperti ini nanti kesannya itu guru PPKN harap hilang ya. Semua negatif menjadi profil pelajar Pancasila. Santai saja. Fase dalam perumusan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dirumuskan dalam bentuk fase-fase yang menyatakan target. Sekali lagi ya ini ya. Target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Bukannya per tahun seperti kurun terdahulu. Durasi setiap fase dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakan dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Saya ulangi lagi ya. Penggunaan istilah fase dilakukan untuk membedakannya dengan kelas. Karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai tahap capaian belajar atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level, mengajar pada tahapan tingkat yang sesuai. Apabila peserta didik kelas 5 masih harus belajar materi fase B, fase untuk kelas 3 atau 4 misalnya, maka guru dapat menggunakan materi pelajaran fase tersebut. Bapak Ibu, dalam contoh ini, ketika kita berada pada kelas yang sama, kemudian ternyata kita menemukan ada beberapa anak yang seharusnya fasenya itu sudah fase F, fase yang fase F itu untuk kelas 11 dan 12, ternyata kelas 11 itu ada anak yang belum mampu untuk fase itu. Maka dia akan turun ke fase E dengan tidak memindah anak tersebut ke kelas 10. Anak itu tetap ada di kelas 11, tapi karena dia fase F, fase E dia belum menguasai, maka ketika dia berada di kelas 11, dia harus menyelesaikan fase E terlebih dahulu. Ini menurut apa yang ada di
di sini. Apabila peserta didik kelas 5 masih harus belajar materi fase B. Fase B itu fase kelas 3, 4 loh Bapak Ibu. Misalnya, maka guru dapat menggunakan materi pelajaran pada fase tersebut. Jadi si anak yang belum mampu tadi, dia harus mempelajari fase B pada kelas yang teman-temannya yang lain sudah belajar fase C. Karena kelas 5 itu sudah fase C. Itu penggambaran dari tentang ini, fase. Di PAUD terdapat fase awal yang disebut fase pondasi, TKB. Fase pondasi ini mencakup capaian perkembangan yang diharapkan dikuasai oleh anak jenjang PAUD hingga SD kelas awal, sehingga terlihat adanya transisi kemampuan dari PAUD ke SD. Termasuk di dalamnya kesiapan bersekolah. Pembelajaran di SD berbeda dengan pembelajaran di PAUD, termasuk kompetensi yang diharapkan di dalamnya. Pembelajaran di PAUD tidak menggunakan mata pelajaran, tetapi muatan pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan ke-6 aspek perkembangan, sedangkan di SD, pembelajaran mengacu pada mata pelajaran meski disajikan secara tematik. Di jenjang SD terdapat 3 fase, yaitu fase A, fase B, fase C. Fase A itu di kelas 1 dan 2, fase B itu di kelas 3 dan 4, fase C itu di kelas 5 dan 6. Kemudian di jenjang SMP terdapat 1 fase, yaitu fase D, dengan durasi 3 tahun untuk kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Kemudian terdapat 2 fase di SMA. Nah, di SMA yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Seharusnya itu di sini ada, oh ini. Kemudian pada SMK, fase E mencakup landasan mata pelajaran umum yang bertujuan untuk memperkuat dasar yang didapatkan di SMP. Jadi pada kelas 10, fase E pada kelas 10 itu masih dalam rangka memperkuat dasar yang didapatkan di SMP. Selain itu, fase E juga menyampaikan mata pelajaran dasar-dasar program keahlian yang menekankan pada soft skill. Siswa juga diberikan pemahaman yang holistik tentang karir, tantangan, serta peluang yang dapat muncul di masa depan terkait dengan program keahlian yang dipilihnya. Selain itu, pada fase E juga memuat dasar-dasar keterampilan teknis yang mendukung siswa saat mereka mengambil konsentrasi pada fase F nanti. Jadi Bapak Ibu, untuk SMK ini, kelas 10 ini memang pelajaran kejuruan masih dalam taraf mengenalkan. Sementara pelajaran umum kalau di sini, capaian pembelajaran mata pelajaran kelompok umum pada program SMK Pusat Keunggulan mengacu pada capaian pembelajaran SMA. Jadi untuk SMK yang kelas 10 terutama, itu akan mengacu kepada capaian pembelajaran yang ada di SMA pada program sekolah penggerak. Jadi kalau penguatan mapel umum itu nanti kita harus menyampaikan diri dengan SMA, sementara untuk pengenalan mapel-mapel kejuruan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa di sini dasar-dasar program keahlian yang menekankan pada soft skill. Jadi yang kita hanya lebih banyak kepada mengenalkan kepada anak, kemudian karir yang akan dicapai ketika memilih program ini, kemudian apa-apa yang harus dipelajari, masih sebatas itu. Oke, masih di situ. Siswa juga diberikan pemahaman yang holistik tentang karir, tantangan, serta peluang yang dapat muncul di masa depan terkait dengan program keahlian yang dipilihnya. Jadi masih sifatnya sangat happy di sini.
belum ada penekanan anak harus sudah bisa dan sebagainya. Itu semua masih berwujud kepada pengenalan. Itu untuk SMK kelas 10 terutama karena memang di sini yang akan diberlakukan baru kelas 10. Kalau nanti ditanya, loh kelas 11 terus kok belum tahu. Karena yang untuk kelas fase F itu belum disusun oleh pemerintah. Pemerintah baru memberikan sampai kelas 10 saja. Ini tidak perlu untuk SLB. Ini yang sudah tadi capaian pembelajaran. A itu SD kelas 1 2, B SD kelas 3 4, C SD kelas 5 6, D SMP kelas 7 sampai kelas 9, E itu kelas 10, F 11 dan 12. Formatnya seperti ini Bapak Ibu. Formatnya nanti capaian pembelajaran sekolah kejuruan dan seterusnya. Ini saya sudah nanti bentar. Oh iya. Nah, saya sudah membuat sebuah tongkrongan. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi tongkrongan format untuk capaian pembelajaran itu seperti ini. Bapak Ibu harus membuat ini, isinya bagaimana, ini bersih. Semua berwujud narasi, paragraf. Waduh, angel. Ya, tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Anget. Iya, sudah tahu. Saya sudah tahu kalau misalnya ini memang nanti akan menjadi sulit. Ini formatnya. Saya sudah membuatkan dari kurikulum sudah membuatkan format kalau Bapak Ibu mau membuat sendiri. Jadi kita sudah menyediakan ini. Nanti tinggal kami share di grup guru-guru penggerak. Nanti insya Allah semua akan bisa mendapatkan ini. Ini sudah ya Bapak Ibu tadi bahwa program SMK Pusat Keunggulan mengacu pada capaian pembelajaran SMA. Jadi ketika nanti Bapak Ibu kok dalam share-sharannya kok menyebutkan ini kok SMA, di sini sudah ada peraturannya bahwa kita memang mengacu ke sana. Untuk kelompok umum. Untuk menyusun rencana pembelajaran, jabaran kompetensi pada capaian pembelajaran perlu dipetakan ke dalam tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran ATP. Tapi ATP nanti bukan saya. ATP itu siapa tahu? ATP. Sinten yang menyampaikan nanti? Bu Katarina. Iya, mungkin Bu Katarina. Kalau yang akan memberikan hal tentang ATP. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi mencapai aspek keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperoleh oleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran CP. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nanti ada pembahasan khusus ini, profil pelajar Pancasila ini. Jumlah jamnya aja 8 mapel, 8 jam itu. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. 1, kompetensi. Yang kedua, konten. Yang ketiga, variasi.
Variasinya adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa. Oke ya Bapak Ibu, ada satu kompetensi. Saya teruskan dulu aja karena nanti waktunya terbatas sekali. Bapak Ibu bisa membaca sendiri masalah ini. Gimana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Contoh tujuan pembelajaran dengan memuat 3 aspek yang telah dijelaskan. Yang pertama, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Catatan, kompetensi kata kerja yang menunjukkan keterampilan aksi, konten adalah materi yang dipelajari, variasi itu adalah penggunaan keterampilan berpikir kreatif kritis dan tingkat tinggi. Sudah ada ini dalam K13. Cuma mungkin istilahnya berbeda ya Bapak Ibu. Ini adalah hasil pemetaan CP ke dalam ini alur pembuatan CP. Alur nanti CP ini nyusun kaya ngopo toh. Kok nanti fase B itu nanti bisa dikatakan seperti ini bagaimana toh? Itu adalah alur bagaimana CP ini dibuat. Perlu tahu? Enggak usah. Saya sangat menyarankan tidak usah Bapak Ibu mempelajari sampai jelimet ke sini. Terima kasih Bapak Ibu. Di dalam LMS kita sudah menyediakan 2 direktori untuk CP umum sama CP kejuruan. Tambah 1 yang kemarin minta ditambah itu khusus untuk kelas BK kelompok 13. Itu kami menambahkan CL. CL ya betul. Capaian layanan. Oh ya, terima kasih. Capaian layanan. Jadi untuk di BK itu ada capaian layanan. Selain itu. Nah, di dalam itu saya kemarin sudah sampai tadi malam saya menanyakan kepada instruktur saya di mana? Aku share lagi. Aku masih share enggak? Saya pengen nge-share ini Bapak Ibu. Nah, padahal aku jatah ini 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu, kalau kemarin sudah membaca, sudah mendownload aku nanti penang dia. Ini Bapak Ibu, ini adalah materi-materi CP untuk umum. Kita sudah dibuatkan. Tapi kalau Bapak mau mengedit silahkan. Bapak mau menambah, monggo. Bapak Ibu mau merubah itu tidak ada larangan. Saya akan di sini ada misalnya pendidikan agama Islam. Saya sudah tanyakan kemarin, ini ada kata-kata tidak untuk disebarkan. Ada enggak yang tidak ada kata-kata itu aku dikira pelanggaran. Oh enggak Pak, enggak ada. Pokoknya itu semua seperti itu, pokoknya dipakai dulu. Ya udah enggak apa-apa. Walaupun ini bisa kita transfer ke Word, kemudian tidak untuk disebarkan, saya hilang itu masih bisa. Nah, ini Bapak Ibu, di sini fase A,
mengapa kita mendapatkan CP mulai dari fase A, mengapa tidak hanya fase E atau fase E dan F saja, karena agar kita tahu runtutannya. Kemudian yang kita besok laporkan kepada Bapak Ibu pengawas mana? Ya tetap ini, komplit. Bapak Ibu tinggal bahwa Bapak Ibu mempunyai tinggal ngeprint ini sebagai capaian pembelajaran dari Bapak Ibu, itu sudah berlaku. Tidak perlu Bapak Ibu sebenarnya tidak perlu menambah atau mengurangi. Ini di print sudah mewakili. Nah, di sini sudah ada fase A untuk kelas 1 dan 2. Di sini dikatakan umumnya kelas 1 dan 2. Itu adalah fase A. Fase A, wah ini dijelaskan ini dengan narasi. Fase B juga dijelaskan seperti ini. Hah? Oh, sebentar. Oh gitu ya. Oke. Itu tak stop screen saya ya. Saya share lagi yang nitro toh. Enggak ya Pak Ibu. Nanti mau. Oke. Udah? Oke ya. Nah, ini saya mencontohkan sebagai materi pelajaran agama Islam di mana semua disampaikan dalam kata-kata. Fase F sampai fase F. Wujudnya relasi semuanya. Begitu santun. Begitu apa? Manut karo itu. Nah, saya akan mencari yang lain. CP. Bentar. Nah, aku open ISA ya. Bisa tuh? Oke, agama Islam. Bahasa Jepang misalnya. Buyaneka. Ya, Buyaneka bahasa Jepang. Di sini ada capaian rasionalnya sudah dituliskan. Tujuan belajarnya sudah dituliskan. Karakteristiknya sudah. Dan Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini bahasa Jepang langsung capaian pembelajaran fase F. Berarti A, B, C, D, E tidak ada bahasa Jepang. Berarti bahasa Jepang ini baru bisa disampaikan ketika anak sudah kelas 11. Baik itu SMA maupun SMK. Bahasa Jepang. Ya, ini umumnya kelas 11 dan 12 SMA. Berarti kalau kita memberikan ini di kelas 10 salah karena di dalam capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan ini bahasa Jepang hanya disampaikan ketika fase F atau fase di mana anak kelas 11 dan kelas 12. Kok SMA gimana? Saya sudah bilang tadi di awal bahwa untuk materi mapel umum kebanyakan mengacu untuk pelaksanaannya mengacu pada capaian pembelajaran yang ada di SMA. Berbeda kasusnya dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, nanti ya. Halo. Untung saya tak buka. Bahasa Inggris. Elemen-elemen pelajaran setelah deskripsinya.
bahasa Inggris, menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis, seperti itu, mempresentasikan. Pada pembelajaran bahasa Inggris umum di fase A difokuskan pada pengertian. Nah ini, kemudian pada pembelajaran bahasa Inggris umum fase E dan F tingkat SMA, pembelajaran bahasa Inggris berfokus pada penguatan berbahasa lisan dan tulis dengan target CFR B1. Apa CFR B1? Mungkin dari guru-guru bahasa Inggris yang lebih mengetahui. Fase A ini diwujudkan dalam bentuk narasi. Ini juga bentuk narasi. Membaca narasi juga. Ada enggak yang kemudian tidak narasi? Bapak Ibu, kalau saya misalnya aku matematika wis buka nih ya. Belum semua saya buka sih. Informatika misalnya, informatika pelajaranku. Nah, di sini ada, saya membacanya di sini. TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi ini, itu dibangun dengan praktek lintas bidang. PLB, praktek lintas bidang. Praktek lintas bidang ini terdiri dari 5 pilar. Yang pilar pertama adalah SK, sistem komputer. Yang kedua JKI, jaringan komputer dan internet. 3, analisis data, AD. Yang keempat AP, algoritma dan pemrograman. Yang kelima adalah DSI, dampak sosial informatika. Nah, 5 ini itu masuk di dalam fase-fase. Nanti kita membaca seperti itu. BK. Pada akhir fase A, peserta didik mampu melakukan, ini fase A ya Bapak Ibu. Fase E saja. Udah, SD kelas 1 loro. Fase C, fase D, fase E. Nah, ini fase E. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menerapkan strategi algoritma standar pada kehidupan sehari-hari, maupun implementasinya dalam sistem komputer untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume besar. TIK-nya bagaimana? Sistem komputernya bagaimana? Jaringan komputer dan internetnya bagaimana? Kemudian analisis datanya dia harus seperti ini. Ini akhir kelas 10, anak harus sudah bisa ini tadi semuanya. Itu yang diharapkan oleh capaian pembelajaran. Fase F. Ini saya masih tetap membingungkan fase F. Maaf ya Bapak Ibu. Karena ini milik dokumen negara. Saya mendapatkan ini juga dari negara, padahal mapel informatika itu hanya diajarkan sementara ini di kelas 10. Padahal fase F itu adalah kelas 11. Jadi mungkin kita tetap masih menunggu revisi dari pemerintah kaitannya dengan beberapa hal ini. Saya sudah menuliskan ke instruktur saya, kok ono kaya ngene iki piye gitu. Nah, Bapak Ibu, di salah satu direktori itu ada satu direktori yang isinya adalah semua kejuruan, CP untuk masing-masing kejuruan. Saya sudah membuka salah banyak deh. Ada beberapa yang sudah saya buka. Misalnya ini karena kaitannya dengan KGSPR tak gonang dia. Saya buka konstruksi dan perawatan. Desain pemodelan. Ini Pak Darmawan seneng banget nih. Sing DPIP lho Pak Fe. Dalam? Sing DPIP. Nah, kuwi. Nah iya DPIP. Oke. Nah. DPIP.
Gari numpuk neng lagi. Ya, benar. Ini tinggal kemarin di copy paste tuh jadi ke tugasnya udah selesai nih. Nah, Bapak Ibu, ini rasionalnya ini Bapak Ibu nanti guru bangunan bisa menganut sendiri. Tujuannya ini. Ini sudah berdasarkan riset yang dilakukan oleh pemerintah sehingga menghasilkan seperti ini. Kita manut saja gitu ya. Nggak usah terlalu golek-golek jalan yang lain, kita manut sama ini saja. Termasuk di sini sudah ada K3LH, budaya kerja, kemudian menggambar teknik, memahami building information modeling, memahami dan sebagainya. Tujuannya, karakteristiknya seperti ini, mata pelajarannya bagaimana, ada pembelajaran di kelas, pembelajaran di bengkel, laboratorium, kegiatan berbasis proyek sederhana dengan praktek dasar pekerjaan desain, pemodelan, dan interaksi dengan alumnus atau praktisi industri dan guru tamu. Berkunjung ke industri yang relevan. Berarti Bapak Ibu bisa, ya kalau kita biasanya ada kegiatan kunjungan industri, itu ini termasuk di dalam ini berkunjung ke industri yang relevan. Kemudian pencarian informasi melalui media digital, itu adalah karakteristiknya. Kemudian nah ini masih dalam karakteristik, ada proses bisnis penyeluruh, kemudian perkembangan teknologi dan isu-isu global dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ada gambar teknik, building information modeling, spesifikasi. Ini adalah secara umum. Nah, ini Bapak Ibu, capaian pembelajaran yang ada di sini pada akhir fase E, lagi ya Bapak Ibu, pada akhir fase E, kelas 10 SMK, peserta didik akan mendapatkan gambaran. Nah, ini yang di-share oleh pemerintah baru sampai E. Jadi untuk kelas 11 dan 12 kita masih belum tahu nanti mata pelajarannya akan seperti apa. Tetapi karena memang yang paling mendesak adalah kelas 10, maka yang ditulis di sini adalah fase E. Itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon bisa terutama Bapak Ibu Kepala Ketua Jurusan, Ketua Program Keahlian kalau besok semuanya, itu bisa melihat satu-satu di sini. Oh, untuk seperti ini kira-kira jurusanku mampu orang, orang mampu, saya mampu. Karena jujur saja bahwa kita dahulu pada saat K13 kita memang berusaha untuk memilih 4 tahun. Nah, kalau kita bisa membuat seperti ini, kemudian nanti seluruh STM pembangunan bisa berubah menjadi 4 tahun, itu harus kita syukuri. Tetapi tetap kita pedomannya sementara adalah ini dulu. Capaian pembelajaran pada akhir fase E, kelas 10 itu anak harus ini sudah bisa sampai pada capaian ini. Teknik dasar pada pekerjaan desain. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami teknik dasar pekerjaan desain pemodelan dan informasi bangunan melalui pengenalan dan praktek dasar yang terkait dengan pekerjaan desain pemodelan. Gambar teknik. Pada akhir fase E, peserta didik mampu menggambarkan teknik dasar antara lain penggunaan alat gambar, standar gambar, teknik dasar gambar proyeksi ortogonal 2 dimensi, vektorial 3 dimensi, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi perangkat lunak yang berarti ada APL PIG itu yang dijadikan dasar dalam desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini seperti ini dan semuanya referensinya juga sudah ada, menggaris numpuk sudah jadi. Nah, terus bagaimana dengan TOI? TOI di TOI ya nggih. Nah,
Oke, wis ngumpul-ngumpulke terus ngumpulke nang ndi? Oh iki. Ya, TUI dan TEDK itu nanti akan bergabung di sini, di teknik elektronika. Terus nek pisah kapan? Untuk oh iki loh elektronika sing TUI, ini elektronika yang TEDK. Nah, Bapak Ibu, ternyata di sini pun baru sampai pada fase E. Kita belum bisa menjelaskan terus esok fase F iki piye. Kalau kemarin saya sudah berhubungan dengan Bapak Ibu instruktur saya, bahwa nanti kelas 10 tetap sama seperti ini, ketika nanti kelas 11 ada namanya kelas konsentrasi. Kelas konsentrasi apa? Ya satu kelas konsentrasi TUI, ya satu kelas konsentrasi TEDK. Saya tanya, apakah itu nanti anak itu ketika lulus ijazahnya itu bisa mengatakan bahwa dia kelas konsentrasi TUI dan kelas konsentrasi TEDK? Ternyata tidak bisa. Mereka semua akan lulus dalam teknik elektronika. Dikatakan seperti itu. Tapi kita tetap tidak tahu karena perkembangan ini nanti masih 3 tahun yang akan datang. Ada siswa yang lulus di angkatan ini. Tapi kemarin seperti itu. Yang kedua, ketika saya tanya bagaimana dengan proses PWDB? Bagaimana saya bisa membuat ini milih TUI, ini milih TEDK? Enggak bisa. TUI dan TEDK hanya ada di intern sekolah. Dia tidak akan bisa keluar. Ketika keluar, dia tetap menggunakan teknik elektronika. Itu jawabannya sementara kami dapatkan perihal itu. Jadi nanti TUI maupun TEDK semua akan mengambil CP-nya dari teknik elektronika ini. Baik, sudah 1 jam lebih. Mungkin kalau ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan, monggo Bu Daryanti. Iya. Ini ada beberapa pertanyaan maupun tanggapan dari teman-teman ya Pak B. Yang pertama tadi dari Bu Yayu. Bu Sri Rahayu, beliau menyampaikan bahwa materi ini sangat cocok diberikan Sabtu kemarin Pak V. Monggo Pak V dijelaskan terkait model pelatihan ini dimulai dari asin ke sinkronis ya. Monggo diberi penjelasan Pak V. Ya. Baik Bapak Ibu. Seperti yang kami lakukan kemarin ketika BIMTEK, kita disuruh mengerjakan yang asinkron, yang kita sama sekali belum mengenal sama sekali. Setelah kita isi paginya itu materi sinkronnya baru diberikan. Jadi di situ memang Bapak Ibu diharapkan bisa belajar dulu secara mandiri melalui LMS, kemudian ada beberapa yang perlu ditanyakan atau apa yang perlu mendapatkan perhatian baru kita berikan pada sesi pagi ini. Mengapa seperti itu? Ya karena sing nyontoni aja seperti itu gitu loh. Kita nggak bisa kemudian merubah contoh itu. Begitu juga untuk besok Bapak Ibu. Terpaksa Bapak Ibu besok karena tanggal merahnya diundur tanggal 11, maka Bapak Ibu besok tetap kita ada pelatihan. Pelatihan ini tetap ada. Jangan sampai terus tanggal abang terus pokoknya tanggalan abang perai bukan gitu. Oke. Itu Bapak. Jadi Bapak Ibu, jadi Bu Yayu terutama. Jadi mengapa kita menggunakan seperti ini? Ya memang karena aturan dari contohnya itu seperti itu ya kita manut contohnya. Bukan kemudian kok Bapak Ibu rasa nggarap bisa mereka tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang ada di LMS seperti apa, nanti digabungkan dengan materi yang ada yang kami sampaikan pada saat ini. Begitu Bu. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Yuwana. Capaian pembelajaran memuat beberapa kompetensi. Mengapa tujuan malah melebar?
bukan menuju fokus pembelajaran dalam bentuk materi pelajaran tersebut. Monggo Pak V. Ya Bapak Ibu, bukan melebar Bapak. Jadi kalau kemarin misalnya untuk teknik otomotif itu kelas 10 ada 3 mata pelajaran. Ada gambar teknik otomotif, kemudian yang kedua PDTO, yang kedua TDU. Ada 3 mapel. 3 mapel ini kemudian sekarang mencut menjadi 1 mapel. Berarti itu sudah mengerucut, sudah bukan melebar lagi, mengerucut. Cuma dalam 3 mapel ini memuat banyak kalau mapelnya tetap 1, tetapi kompetensinya level-level elemen-elemen dalam yang diwujudkan dalam fase itu menjadi agak lebih banyak. Bukan dilebarkan, tapi ya memang pripun ya, kalau saya bilang aturannya sudah seperti itu. Yang membuat studi kasus bukan saya. Yang menuliskan itu juga bukan kita. Kemudian kita juga tidak mempunyai satu semacam form untuk mengusulkan. Baiknya bagaimana? Tahu-tahu sudah keluar surat keputusan yang berisi CP-CP ini. Dan saya kira itu sudah dirancang oleh para pakar dan ahlinya. Kita juga tidak mempunyai satu kemampuan untuk merevisi itu dengan seenak kita gitu. Oleh karena itu kita terima saja, kita coba ini saja dulu, kita terima, kita jalankan. Kemudian ketika saya membayangkan, sayangnya itu saya itu membayangkan untuk mapel saya sendiri. Itu sayangnya. Karena saya membayangkan sebuah lebih tertata dibandingkan yang kemarin. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu terutama yang kejuruan, mohon untuk bisa membangun sebuah hubungan dengan SMK PK yang ada di Jogja terutama, atau kemudian sampai ke Jawa Tengah atau sampai ke seluruh Indonesia, terutama untuk SMK PK dalam satu rumpun jurusan yang sama, dalam satu program keahlian yang sama, terus piye nggunamu, api dan sebagainya itu akan membuat sebuah ramuan yang akhirnya bisa kita laksanakan dengan baik semuanya. Itu Bu. Berikutnya dari Pak Darmawan, terkait KIKD bisa segera dibagikan agar bisa segera menyusun capaian pembelajaran. Mungkin maksudnya ini capaian pembelajarannya ya, jadi capaian pembelajaran itu sudah disediakan. Monggo Pak P mungkin bisa di-share ke teman-teman. Siap, nanti kami berikan linknya ya. Kalau tidak salah malah sekarang itu buku gurunya sudah ada semua untuk kejuruan. Berikutnya dari Ibu Risma Indah ya, menyampaikan 2 hal. Pertama adalah konsepnya bagus, ideal, tapi mungkinkah diterapkan di sekolah gitu ya. Tadi terkait dengan satu kelas ada beberapa fase, itu yang pertama. Yang kedua, bayangan saya kok seperti sistem kuliah di perguruan tinggi. Mohon pencerahan Pak V. Iya Bapak Ibu, kalau saya bisa menjawab ini, bahwa capaian pembelajaran itu sudah ada di perguruan tinggi sejak lama. Kita saja yang kemudian dipaksa untuk mengaplikasikan ini dengan konsep perguruan tinggi yang dijejel-jejel kayak gitu loh. Kita tahu bahwa untuk menerapkan 2 fase yang berbeda di dalam sebuah kelas itu memang sulit, sangat sulit. Sing kono wis fase E, yang ini masih fase D gitu loh. Itu adalah sesuatu yang sulit. Dan tapi kita belum pernah mencoba itu. Dan saya yakin kalau kita mencoba nanti, sekali lagi ya Bapak Ibu,
orientasi kita bukan pada guru, fokus kita kepada anak. Kalau fokus kepada anak, ketika anak belum bisa ke fase E, dia masih harus di fase D, maka si anak harus menyelesaikan itu dulu. Karena itu tidak dilakukan, itu yang rugi juga akan anaknya sendiri. Jadi ya karena memang kalau Bapak Ibu berpikir tentang harus merdeka belajar nanti, ya sudah. Inilah merdeka belajar yang harus kita lakukan, inilah merdeka belajar yang harus kita tempuh. Ada beberapa rute-rute jalan-jalan yang harus dilewati agar si anak bisa mencapai tujuan seperti yang diharapkan oleh capaian pembelajaran itu. Itu, Bu. Berikutnya dari Ibu Sulastri. Beliaunya mohon untuk di-share terkait fase F analis. Monggo Pak V, nanti bisa ditindaklanjuti ya. Ya, siap. Nggih. Iya, saya kira pertanyaan di chat sudah habis. Masih ada yang mau disampaikan Pak V? Masih ada yang mau disampaikan? Bapak Ibu sekalian. Masih 10 menit ya. Ya. Tidak tambah 5 menit saja. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang kita dapatkan. Kita tidak usah membuat lagi untuk capaian pembelajaran. Kita sudah dapat tongkrongannya. Untuk mata pelajaran umum kita tinggal menghapuskan, tidak boleh disebarluaskan itu. Kalau Bapak Ibu nanti, saya kira semua sudah bisa. Untuk menghilangkan itu, untuk kejuruan malah sudah tidak ada. Itu kata-kata tidak boleh disebarluaskan itu sudah tidak ada. Jadi untuk yang kejuruan malah monggo, silakan dipakai. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan yang kemarin disampaikan oleh Pak Roto, Bapak Ibu bisa membaca capaian pembelajaran itu untuk menentukan aku arep nang ndi. Maksud ke arep mandi, misalnya TUI, aku mau nang elektronika, aku tak nang ketenaga listrikan saja. Setelah membaca CP-nya, jadi CP-nya itu dibaca dulu, arahnya nanti kemana. Atau mungkin kalau analisis geologi, industri, kimia industri itu enggak ada masalah. Kemudian apa ya? KGSP misalnya. Aku tak nyoba sing liyane tapi masih di dalam rumpun konstruksi dan properti. Monggo. Tapi Bapak Ibu silakan di-download dulu, di-print capaian pembelajarannya itu akan seperti apa. Dan kita sekolah kita itu sanggup apa enggak untuk melaksanakan itu. Karena apa Bapak Ibu? Dalam waktu dekat setelah ada koordinasi dengan Bapak Kepala Dinas, kemudian dan sebagainya, nanti akan ada surat keputusan yang menyatakan bahwa SMK Negeri 2 Depok berdasarkan keputusan Menteri itu jurusannya berubah ini menjadi ini menjadi ini menjadi ini dan seterusnya. Itu akan kita nggak bisa merubah sendiri, kita tetap harus menunggu itu. Surat itu akan menjadi bekal Bapak Ibu dalam menghadapi orang tua. Nanti orang tua akan seperti itu. Nah, mereka menerima ya mari kita terus. Kalau mereka nggak menerima ya silakan mencari sekolah yang tidak menjadi pusat keunggulan. Karena SMK yang bukan SMK PK itu mereka masih menggunakan kurikulum yang lama. Yang berubah kurikulumnya sementara ini yang wajib adalah SMK dengan embel-embel SMK PK. Dan kita termasuk salah satu di antara SMK PK itu. Kita jalankan saja, kita terima saja. Kemudian Bapak Ibu tetap harus mencermati Kepmen 165 kaitannya dengan linearitas. Bagaimana linearitas Bapak Ibu jangan sampai kemudian nanti dalam tanda petik menimbulkan satu masalah di kemudian hari. Itu jangan sampai. Di bagian akhir kalau nggak salah itu ada linearitas ngajar apa yang linear ngajar apa dan sebagainya. Ada satu mapel tapi dikatakan bahwa penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja
itu ada 8 jam, tetapi sudah ada dalam kurung ini bukan mapel. Ini kami belum tahu, kemarin saya tanyakan kepada Dapodiknya, juga Dapodik tidak memberi penjelasan belum memberi penjelasan, tapi diusahakan akhir Agustus ini aplikasi Dapodik yang memuat SMKPK ini sudah jadi. Sehingga Bapak Ibu, sebelum ini di-launching, sebelum ini terbit aplikasinya, kita harapkan jadwal yang baru sudah jadi. Semua harus butuh kehati-hatian. Satu, kemungkinan yang kelas 10 tidak, yang dasar-dasar kejuruan jangan tim teaching dulu. Namun andai kata itu bisa ternyata besok tim teaching, kita juga sudah punya penawarnya, maksudnya ini ada tim teaching, nanti kita menggunakan ini. Itu sudah ada, sudah Bapak Ibu pikirkan. Karena apa? Karena kita memang masih meraba besok itu Dapodik launching muncul itu nanti kayak apa kan kita sama-sama belum tahu. Itu. Kalau kemarin saya tanya kepada Bu Warni tetap menjelaskan pokoknya punjul seko 3 jam entuk tim teaching. Dengan melihat karakteristiknya mapel tersebut. Nah, kita kan juga belum tahu. Itu Bapak Ibu. Jadi saya berpesan kita terima saja ini semua, kita jalankan, kita nikmati saja. Seperti sebuah perubahan yang terjadi ketika kita dulu menggunakan KTSP, kemudian berubah menjadi kurikulum 13. Enak enggak enak, mau tidak mau, kita tetap dipaksa harus mengikuti itu. Nah, kalau sekarang ini, karena kita sudah terlanjur kontrak sebagai SMKPK, mau tidak mau kita tetap harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan aturan-aturan yang ada. Baik Bapak Ibu, selamat berkarya, selamat menikmati kurikulum baru ini, dan saya kira Bapak Ibu akan lebih semangat dalam menghadapi ini dan menjalankan ini semua. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak V atas paparannya terkait capaian pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, demikian tadi paparan tentang capaian pembelajaran yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Ferry. Di sana tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang apa itu capaian pembelajaran. Ya. Jadi capaian pembelajaran ini setara dengan KIKD yang ada pada K13. Berikutnya dari capaian pembelajaran ini nanti bisa kita ketahui materi apa yang akan disampaikan. Berikutnya bisa disusun tentang tujuan pembelajarannya sehingga nanti bisa diruntutkan sehingga nanti terwujud apa yang namanya alur tujuan pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, sekiranya materi sudah tersampaikan semua, maka untuk pertemuan pada kesempatan pagi ini, mari kita akhiri. Namun sebelumnya saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kami mendampingi pertemuan pada kesempatan pagi hari ini. Besok jangan lupa tetap ada. Sebelum saya akhiri, mengingatkan bahwa meskipun di kalender itu besok warnanya merah, ya Bapak Ibu, tetapi kita geser dari yang seharusnya ada di tanggal 11, kita ajukan menjadi tanggal 10, sehingga tetap kita nanti pagi ada pertemuan. Bapak Ibu sekalian, marilah pertemuan pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup? Kita akhiri sampai di sini ya Bapak Ibu Guru. Meskipun sudah hari kelima, saya yakin panjenengan semua masih tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. WFH atau WFO Pak V? Budana niku sana kula. Kemudian budana Majon, makanya kita tunggu informasi aja. Siswanya tuh belajarnya liburnya Selasa apa Rabu. Aduh, itulah. Nah, saya bilang siswanya belajarnya